Setelah perusahaan menentukan pasar sasaran, maka tugas pemasar selanjutnya adalah merumuskan dan mengimplementasikan program pemasaran yang dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran, yang terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Landasan pemikiran konsep ini adalah bahwa perusahaan harus mempunyai sesuatu yang ditawarkan, yaitu dalam bentuk produk atau jasa. Setelah itu perlu dilakukan penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk membuat konsumen mengetahui produk atau jasa, maka perlu dilakukan promosi. Kegiatan promosi ini harus didukung oleh kegiatan pengembangan jaringan distribusi yang optimal untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa di pasar. Di dalam mengembangkan bauran pemasaran, maka seorang marketer dihadapkan pada berbagai keputusan penting, yaitu dari sisi produk. Keputusan yang harus diambil adalah berkaitan dengan kualitas, variasi produk, desain, merek, garansi, servis, dan reparasi. Dari sisi harga, keputusan yang harus diambil adalah menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan harga, seperti kondisi perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, dan biaya. Ada dua strategi harga ekstrim yang dapat ditentukan perusahaan, yaitu harga tinggi atau skimming pricing dan harga rendah atau penetration pricing. Dari sisi promosi, keputusan yang harus diambil adalah berkaitan dengan bagaimana bauran promosi yang terintegrasi dengan mengkombinasikan metode-metode promosi secara optimal. Adapun metode promosi yang dapat digunakan marketer adalah periklanan, penjualan tatap muka, publisitas atau public relation, pemasaran langsung, dan demonstrasi. Dari sisi distribusi, maka keputusan yang harus diambil adalah penentuan jenis saluran distribusi, lokasi, transportasi, dan manajemen persediaan. Kemampuan perusahaan untuk bertahan di pasar sangat tergantung pada bagaimana mengembangkan bauran pemasaran efektif yang ditujukan untuk menciptakan value maximizer, sehingga dapat dijadikan sebagai senjata untuk menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Saudara mahasiswa, identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat memuaskan konsumen. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan memahami peluang permintaan, menentukan target sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran yang efektif. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup di pasar, maka perusahaan perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, selalu menyesuaikan berbagai perubahan di pasar. Kedua, menyusun informasi mengenai pasar. Ketiga, merubah kegiatan pemasaran. Dan keempat, menyesuaikan perubahan lingkungan terhadap proses dan metode operasi. Saudara mahasiswa, demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah manajemen pemasaran. Semoga program ini dapat membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan semoga sukses.